ketika berangkat ekspektasinya itu sesuai dengan ini kampus yang jauh terpelosok nggak ada siapa-siapa, apakah benar atau gimana? Saya nilai dari segala aspek Kastamonu itu 9. Wih, mantap, 9 dari 10 ya. Kamu cari yang peluang kerjanya lebih besar. Secara garis besar kuliah di luar negeri itu peluang untuk berkarya besar banget. Intinya be the 1% gitu. Keputusan yang keren lah sebenarnya. Oke, balik lagi Sobat Misafir, bersama saya Fatih. Kita kembali lagi di podcast CEO on Top. Kali ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah keren dari tamu-tamu sebelumnya. Sekarang kita kedatangan mahasiswa aktif, masih aktif dan termasuk influencer juga nih. Amin. Kita bersama Kak Ahdan. Wis. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Ahdan Mumtaz. Saya sekarang lagi kuliah di Kastamonu Aktif Univ. ya? Aktif. Masih ya? Alhamdulillah baru masuk semester 3. Semester 3. Berarti tahun Tahun kedua. Tahun kedua udah selesai ya masuk? Iya. Masuk tahun ketiga. Akan tahun ketiga. Wih. Berarti tomer lancar, belajar bahasa selesai. Semester 1 dan 2 juga udah lulus. Alhamdulillah masuk ke semester 3. Jurusan apa Kak Ahdan? Saya jurusan International Trade and Logistik, perdagangan internasional dan logistik. Di Univ? Kastamonu Univ. Kastamonu University, di kota Kastamonu. Kota Keren tercinta. banget. Kota tercinta. Berangkat tahun 2022 ya, bareng Misafir juga tuh. Teman-teman di sini banyak banget anak Misafir yang sudah mulai berkarya dan banyak banget teman-teman yang sudah banyak pengalaman di Turki juga, termasuk Kak Ahdan ini salah satu panutan adik-adik kelas yang mau berangkat sekarang. Jadi Kak Ahdan di International Trade and Logistik. Betul. Di kota Kastamonu. Ini jurusan yang bener-bener Kak Ahdan pengen atau gimana sih background Kak Ahdan nih di SMA, jurusan IPA IPS segala macem? Saya waktu SMA saya pernah masuk jurusan IPA dulu. Oke. Cuman ada satu dan lain hal, ibu saya menyarankan kamu masuk IPS aja. Karena ibu tahu kamu tidak terlalu ini dengan matematika. Itu kan sebenarnya udah menjelaskan kalau saya ini sebenarnya tidak terlalu fasih dengan matematika ibaratnya. Betul. Pindahlah saya ke IPS. Di IPS saya belajar seperti biasa, saya nyantai karena pandemi juga kan, saya juga lebih, pandemi asik gitu. Alhamdulillah gitu, dapat pandemi online gitu kan. Terus saya waktu itu pernah dapat undangan SNM ya. Jalur undangan ya. Saya waktu itu dipanggil, yang dapat SNM itu dipanggil. Terus siapa yang mau mengundurkan diri dari sekarang gitu kan. Waktu itu belum yang keterima kampus gitu loh di Misafir tuh. Oh gitu. Ya karena masih awal pendaftaran ya. Iya, jadi saya belum kuliah di mana ya, di Turki takut nggak diterima gitu kan. Akhirnya saya udah yakin lah kuliah di luar negeri gitu kan. Saya angkat tangan. Kenapa alasannya gitu kan? Mau kuliah di luar negeri gitu. Alhamdulillah ya udah akhirnya. Sobat Misafir perlu tahu kenapa Kak Ahdan sepede itu untuk ngundurin diri dari jalur undangan ya, karena nilai ijazahnya bagus banget. Ya Allah. Jadi memang peluang diterima di Turki di luar negerinya memang sangat besar. Itu keputusan yang keren lah sebenarnya. Jadi udah memutuskan untuk nggak lanjut jalur undangan, untuk fokus kuliah di luar negeri, dan jurusannya pun sesuai International Trade and Logistik. Nah, pada awalnya karena saya basicnya IPS gitu ya, mungkin saya lebih pengen ke yang komunikasi, pengen lebih yang kayak, saya waktu itu awalnya saya mempertimbangkan International Relation, atau HI. PR, ya HI gitu ya. Cuman saya sempat berdiskusi dengan om saya waktu itu, uak saya sebenarnya. Kamu jangan ngelihat kampusnya, kamu jangan ngelihat banyak orang Indonesianya, kamu jangan ngelihat ini jurusannya istilahnya banyak orang yang pengen gitu kan. Semakin istilahnya kan kayak semakin banyak yang pengen, semakin kita ada di barisan kan. Iya betul. Ya, betul jadi betul, kita nggak yang nomor 1. Betul banget. Kita bukan yang 1% ya. Iya. Kita salah satunya kan. Nah, kata uak saya, kamu cari yang peluang kerjanya lebih besar, yang setidaknya kamu
di Indonesia HI itu kan pokoknya saya dijelasin kalau di Indonesia peluang kerja di HI begini-begini. Oh iya ya, ternyata udah deh. Kastamonu kan waktu itu karena pikiran saya Kastamonu tuh ini banget, kotanya jauh gitu kan. Nah, ekspektasi nih ya, ekspektasi awal ya. Jauh banget dari Istanbul gitu kan, berapa jam, 8 jam. Tapi aduh gimana ya, bimbang banget karena aduh banyak banget kampus saya tuh keterima, alhamdulillah waktu itu keterima di mana saya lupa, Sakarya gitu-gitu kan. Saya tuh dulu saya pengen banget ke Bandirma, saya pengen banget ke Sakarya, kampus impian saya karena saya pikir kampusnya besar, bagus gitu kan, modern gitu kan. Benar. Kastamonu nih apa ya gitu kan, terkenal lah Kastamonu nih di mana ya gitu kayak gitu kan, orang Indonesia kayak jarang banget lirik Kastamonu gitu kan. Kayak sulit. Kastamonu tuh opsi keberapa gitu ya? Kastamonu ya terus akhirnya ya udahlah. Dulu saya diceritain katanya UA saya kan waktu itu sempat kuliah di Australia, cuman kuliah di Australianya yang bagian ujung. Yang benar-benar orang Indonesia itu terbatas. Waktu itu pikiran saya, kalau saya nggak ada orang Indonesia, saya sulit banget dong hidupnya gitu loh. Saya komunikasi gimana? Saya belajar gimana? Nggak ada yang bantuin gitu kan. Tapi ternyata setelah saya cek and recheck gitu ya, oh ada ya orang Indonesia di sana. Oh banyak ya komunitasnya gitu, banyak perkumpulannya gitu kan. Coba deh, saya dengerin UA saya nih. Saya yang tadinya pengen banget HI, saya tuh punya bayangan pengen kayak kerja di kedutaan gitu. Iya, diplomat ya. Iya, semacam gitu. Kayak pembicara apa? Istilahnya pembicara gitu kan. Saya pengen banget jadi kayak gitu, kerja di negara gitu kan. Terus kayaknya, aduh bisnis menarik nih. Indonesia nih kurang banget kayaknya logistik gitu kan. Bener. Saya merasa seperti itu. Akhirnya, ya udah. Fix deh, hati, pokoknya saya diyakinin banget, hati kamu, ikutin hati kamu aja gitu, hati kamu, udah. Akhirnya saya fix, oke, bismillah, saya ambil Kastamonu. Benar. Karena untuk pemilihan jurusan tuh kita nggak bisa hanya memikirkan satu aspek, ada temen di situ, ada orang Indonesia atau enggak ya, atau jurusan favorit kayak HI itu banyak banget. Serius. Banyak banget. Dan ya itu benar banget kata Kak Adan itu ya, di jurusan favorit itu kita bukan satu-satunya, tapi kita salah satunya. Kita tuh harus jadi satu-satunya kalau bisa ya. Benar. Kalau salah satunya kita tuh harus ngelewatin ini dulu. Aduh, banyak banget saingan tuh kayak semakin berat perjuangan kita loh. Kita harus ngambil resiko paling besar untuk supaya kita berada di nomor 1. Jadi besar. Keren banget. Terus buat setelah tadi impiannya mau ke Bandirma, Sakarya, terus ke Kastamonu nih, apakah ketika berangkat ekspektasinya itu sesuai dengan ini kampus yang jauh terpelosok, nggak ada siapa-siapa, apakah benar atau gimana? Kastamonu menurut Kak Adan gimana? 1 to 10 berapa? Kastamonu saya nilai dari segala aspek Kastamonu itu 9. Wih, mantap, 9 dari 10 ya. Kenapa nggak 10 gitu? Iya, kenapa nggak 10? Sebenarnya kalian harus kesana dulu biar kenapa nggak 10 gitu. Iya, benar. 9 sih gitu. 9 ya. Kadan ini punya komparasi ya teman-teman, bukan hanya ke Kastamonu doang terus bilang 9. Kadan juga pasti pernah ke Istanbul ya kan, udah keliling ke beberapa kota juga. Apa yang membuat Kadan tuh nyaman gitu di kota Kastamonu, di kampusnya juga? Yang pertama mungkin saya suka banget sama lingkungan di sana. Lingkungan di sana tuh deket dari semua tempat penting, krusial, krusial. Kayak masjid di sana tuh lumayan banyak. Gitu, ada gitu beberapa, dan mungkin kayak market atau rumah sakit juga lumayan dekat, dengan bis bisa dijangkau dekat. Lalu sekarang udah ada mall, udah dibangun, kayaknya udah mau ada mall satu lagi. Udah mulai banyak lah ya. Dan Kastamonu nih istilahnya kita tinggal, walaupun orang Indonesia sedikit, kita tinggal di satu lingkungan. Jadi kita walaupun tinggalnya beda-beda jauh, tapi kita masih yang kita bisa ngumpul terus. Bener. Kita masih bisa main bareng ke kampus. Keluargaan banget. Kastamonu nih, ibaratnya kalian susah, kita nggak susah sendiri. Iya, susah bareng-bareng. Kastamonu nih, wah solid banget, bener-bener parah. Teman-teman bisa dicek Instagramnya PPI Kastamonu. Itu
kegiatannya banyak banget, aktif banget. Kalian banget. ya, yang suka organisasi, yang suka berkegiatan banyak, Betul, itu cocok banget. betul. Olahraga, keorganisasian, pokoknya di situ Kastamonu nih termasuk PPI yang solid banget, yang aktif banget. Itu yang menyebabkan memang jadi tempat nyaman ya. Terus juga kotanya juga kan peaceful, tidak kalabalek atau tidak ramai. Betul. Buat belajar oke banget. Untuk orang asing sendiri, Kastamonu ini masih yang ibaratnya karena tidak tercampur turis banyak gitu ya. Jadi ya banje orang asing sendiri itu saling mendukung gitu. Ya, oke. Oh, kamu orang asing, kita sama-sama orang asing. Sama-sama nih, kita barengan berjuang bareng yuk. Terus orang Turki sendiri, orang lokal sendiri yang ngelihat ya banje, yang ngeliat orang asing tuh yang kayak, oh kamu ya banje, kamu orang asing, kamu dari mana? Kita temenan. Mereka tuh yang begitu. Welcome ya. Welcome banget, alhamdulillah. Sangat hangat ya. Sangat hangat. Jadi kangen Kastamonu. Ada harus Kastamonu lagi. Teman-teman, Kastamonu merupakan pilihan terbaik kalian ya. Kalau sebenarnya pengen banget nyaranin, cuman pilihan masing-masing sih. Tapi kalau emang bisa, kalau iya bisa kasih masukan, Kastamonu aja. Ting. Terus nih keadaan melewati masa sulit Tomer ini gimana? Kita tahu belajar bahasa baru itu susah gampang, susahnya 2, gampangnya 1. Banyak cara untuk kita mempelajari bahasa baru. Kayak misalkan kita baca buku, kita menghafal, kita nonton film segala macam. Nah, nih keadaan cara untuk melewati itu seperti apa? Waktu itu saya belajar Tomer tuh cuman 2 level offline. Karena gini, A1, level A1 dan A2 nih, saya alhamdulillah kan waktu itu di Safir tuh kan ada bimbingannya, dapat kelas kan waktu itu. Saya alhamdulillah ikut kelas 2 kali, jadi saya A1 tuh nih lumayan bisa gitu, bisa mengikuti. Alhamdulillah nilai saya di atas lumayan gitu lah. Terus A2 juga saya bisa sama nilainya tidak turun gitu. Nah, ada kabar di mana Turki ini terkena musibah. Gempa. Nah, waktu itu kita diliburkan sama kayak pandemi di sini. Awalnya cuma 2 minggu, tambah. Lah, kok? Aduh, asik. Online lagi gitu. Waktu itu emang banyak sih. Angkatan saya juga yang tadinya dari sekian puluh jadi cuma sekian karena mungkin gak lulus gitu ya. Waktu itu B1, B2, C1 saya online. Kita kesusahan banget. Bener. Banget. Saya nilai saya yang tadinya let's say 70, 50, 40 sekian. Itu problem banget buat saya. Karena saya tahu Kastamonu ini sistemnya gimana ya? Digabung gitu. C1-nya digabung kan? Oh iya benar. Gabung jadi, sama B2 ya. Jadi nggak nilai sendiri kan. Jadi rata-ratanya tuh aduh gimana ya naikinnya gitu. Saya belajar nggak bener, saya kayak waktu kita online di Indonesia tuh yang kayak tidur tapi nyalain Zoom. Iya bener gitu, banget ya. Bener-bener gak fokus lah ya. Belajarnya tuh bener-bener main-main banget, kita di rumah terus gitu kan. Aduh ngapain ya, nggak boleh ke kampus gitu kan. Belajar susah banget, kita nggak ketemu guru, kita gimana. Akhirnya ya udah, cara belajar saya waktu itu pertama nyoba untuk dengerin musik Turki, belajar dari liriknya. Karena saya mempelajari ternyata bahasa Turki ini apa yang kita pelajari dan apa yang ternyata kita dapat tuh beda. Kayak kita belajarnya apa tapi nanti di luar begini ternyata bahasa. Diaplikasikannya beda. Oh ternyata lebih kompleks ya, ternyata begini ya gitu ya. Saya belajar nonton film, saya lupa filmnya. Saya seneng banget nonton film horor Turki. Sijin. Seneng banget saya nonton. Jadi jadi kita belajarnya tuh kita rame-rame seangkatan saya waktu itu nonton gitu. Non subtitle. Kita nggak pakai subtitle. Kita ini artinya ini gitu. Jadi kesenangan sendiri untuk kita kayak ini artinya apa nih? Jadi kita nebak-nebak gitu. Itu kesenangan kita sendiri untuk belajar. Terus kita juga nyoba baca-baca sih ya, ngerjain soal. Terus tapi yang kalau saya pribadi ya, cara saya belajar bahasa Turki itu chatan dengan orang Turki. Jadi ketika kita chatan tuh nanti kita pede ya. Tapi chatannya dalam artian kita tidak translate, kita tidak gimana. Jadi kita apa yang kita udah pelajari udah chat aja gitu. Orang juga nggak akan ngejudge sama-sama belajar gitu ya. Jadi kebayangan sih belajar gitu, nonton film, denger musik. Tapi mostly saya sih nonton film karena saya akhirnya
bisa mendengar orang Turki ngomong langsung tuh gimana sih. Dari film kan beda gitu ya. Jadi saya nonton film sih lebih asik sih. Sekalian nonton, sekalian belajar gitu kan. Jadi Tomer itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari ya. Jadi kita kalau misalkan nilai lagi turun tuh, ya gimana caranya kita keluar dari zona itu ya. Harus cari turning point-nya. Ya, alhamdulillah C1-nya saya ngejar banget. Saya belajar banget. Saya yang tadinya B1, B2 saya ketinggalan banget. Saya yang langsung bodo amat, saya nggak mau nongkrong, saya begini, saya harus catat. Belajar. Jadi metode belajar saya itu saya nulis bahasa Turkinya, materinya, sampingnya saya tulis penggunaan ini pakai bahasa saya sendiri ya. Penggunaan ini digunakan ketika ini. Artinya kalau digabungin dengan kalimat ini jadinya begini. Saya belajarnya saya begitu. Jadi ketika saya baca ulang pas pengen ujian, oh ini artinya begini gitu. Oke, mantap banget. Banyak banget yang mau kita perdalam lagi tentang Tomer. Terus Kak Ahdan ini salah satu influencer yang tadi saya bilang. Jadi Kak Ahdan ini banyak banget karyanya. Kak Ahdan udah cover lagu juga. Kak Ahdan backgroundnya nih dia suaranya bagus banget. Udah bisa didengar di Instagramnya, nanti kita taruh di sini Instagramnya Kak Ahdan. Instagram, YouTube juga saya ada. Ngevlog juga. Jadi memang kuliah di Turki ini ada kesempatan sendiri kayak buat berkarya ya. Betul. Apalagi ya let's say kuliah di luar negeri lah ya. Secara garis besar kuliah di luar negeri itu peluang untuk berkarya besar banget. Karena istilahnya kita punya privilege kita sendiri. Betul. Ya kan? Jadi tidak semua orang punya privilege tersebut. Kalaupun punya privilege tersebut, kita tidak semua orang yang punya privilege itu punya kesadaran untuk gue harus berkarya. Betul banget. Jadi kita tuh harus intinya be the 1% gitu. Kita harus jadi 1%. Walaupun ya kita ngapain sih ngevlog gitu? Ngapain sih gini? Kamu kayak apa sih gitu kan? Pasti ada belajarnya, ada jeleknya, ada salahnya, pasti pernah mengalami. Tapi kalau nggak kita lewatin, nggak akan ada karya. Kita nggak akan tinggi kan? Kalau kita nggak ngelewatin jelek-jeleknya, kita nggak akan bagus gitu kan? Kita kan belajar dari omongan orang juga kan? Betul. Jadi ya cobalah angkat kamera, abadikan momen. Biarin orang ngomong apa, artinya orang nggak punya momen, kita punya momen. Betul banget. Gitu kan? Kita harus punya ini sendiri sih, punya jati diri sendiri. Jangan dengerin, kalau disetirin orang terus kan nggak ini ya, gitu. Iya benar. Gerak-gerak. Nggak nyampe ya? Iya, susah bener. Keren banget itu tadi. Jadi buat teman-teman yang udah berniat buat kuliah di Turki, nanti kuliah di Turki itu udah menjadi privilege sendiri. Punya privilege untuk sendiri. berkarya. Banyak banget. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang ada, betul ya. Jadi bukan hanya kuliah, bukan hanya ikut organisasi, bukan hanya begini begitu, tapi cobalah berkarya. Kayak kita harus tampil ya. Jadi anak muda tuh harus tampil. Betul. Harus tampil, harus berkarya. Gen Z itu harus tampil. Gen Z, parah, garis keras. Gila. Sekarang Kak Ahdan nyanyi lagu dong, request. Silakan Kak Ahdan, tunjukkan karyanya, tunjukkan skillnya nih. Mau nyanyi lagu Turki? Udah, lagu Turki? Bebas, mau lagu Indonesia, mau lagu Thailand, boleh silakan. Kita Sobat Misafir nih vlognya, podcastnya nih jarang-jarang nih. Asik aja ya? Ya asik aja gitu. Saya nih lagi seneng banget akhir-akhir ini sama Juicy Lucy. Sedang fans nomor 1 Juicy Lucy. Saya nomor 2. Oke. Mau yang mana, lagu yang mana? Yang coba deh. Kita coba nyanyi lagu yang Tanpa Tergesa ya. Tanpa Tergesa. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lamaku juga belum reda. Beri dulu
aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Keren banget keadaan ini. Fullnya bisa ditonton di YouTube-nya Keadaan. Segera. Keadaan sering cover lagu. Sukses terus Keadaan. Amin ya Allah. Semoga lancar semua. Amin ya Allah. Kuliahnya, karya-karyanya semoga makin banyak. Kita full support pokoknya Keadaan. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan satu kalimat buat teman sobat Misafir, silahkan disampaikan. Mungkin zaman sekarang banyak banget saingan kita gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, bukan berarti kita kesulitan, bukan berarti kita tidak mampu. Jadilah 1%. Coba belajar, berkarya, tampil. Anak muda harus berani tampil. Wis, mantap boys dari Keadaan. Terima kasih banyak Keadaan atas waktunya, atas masukannya. Semoga bermanfaat buat sobat Misafir semua. Stay tune sobat Misafir. See you on top.